Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga akan menjelaskan materi bab 2, yaitu persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Masing-masing dari kami bertiga akan menjelaskan 2 subbab. Untuk itu, yuk simak penjelasan dari kami. Yang pertama yaitu subbab A, membahas tentang hakikat persamaan dasar akuntansi pemerintahan daerah. 1. Pengertian persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah adalah gambaran dari posisi keuangan pemerintah daerah di mana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki pemerintah daerah, sedangkan sisi kanan menggambarkan hak atau klaim atas harta tersebut. Adapun kategori dasar, di mana dua unsur kategori dasarnya adalah apa yang dimiliki dan apa yang menjadi kewajiban, meliputi beberapa akun, diantaranya akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. 2. Kegunaan persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Yang A. Persamaan akuntansi untuk neraca. Persamaan struktur neraca daerah menunjukkan hubungan antara aset di satu sisi debit dan kewajiban serta ekuitas pada sisi kredit. Yang B. Persamaan untuk laporan realisasi anggaran atau LRA. Persamaan struktur APBD menunjukkan hubungan antara pendapatan daerah dan belanja daerah di satu sisi dan pembiayaan berupa penerimaan daerah serta pembiayaan berupa pengeluaran daerah pada sisi lainnya. Yang ketiga, elemen akuntansi pemerintahan daerah terdiri atas perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, laporan keuangan sektor, audit, dan pertanggungjawaban. B. Debit dan kredit dalam akuntansi pemerintahan daerah. Yang pertama, debit. Definisi debit dalam akuntansi berasal dari bahasa Latin yaitu debere yang artinya mengutang. Debit adalah entry akuntansi yang diposting ketika ada penambahan akun aset atau beban, atau ada pengurangan akun kewajiban atau liability dan pendapatan. Yang kedua, kredit. Definisi kredit dalam akuntansi berasal dari bahasa Latin yaitu credere, yang artinya kepercayaan. Kredit merupakan lawan debit. Kredit adalah entry akuntansi yang diposting ketika ada penambahan akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan atau ada pengurangan atau akun aset, biaya, dan kerugian. Yang ketiga, aturan debit dan kredit dalam akuntansi pemerintahan daerah. Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aset akan dicatat pada sisi kredit. Yang C. Saldo normal akun. Saldo normal rekening kelompok aset, belanja, dan pengeluaran pembiayaan adalah debit, sedangkan saldo normal kelompok kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan penerimaan pembiayaan adalah kredit. Baik, di sini saya akan membahas tentang penjurnalan. Menjurnal adalah prosedur mencatat transaksi keuangan di buku jurnal, sedangkan buku jurnal adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu terjadi transaksi. Berikut fungsi jurnal. 1. Fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi harus dicatat. Yang kedua, fungsi historis. Transaksi yang terjadi harus dicatat sesuai urutan waktu atau kronologis. Yang ketiga, fungsi analisa. Setiap transaksi yang dicatat harus merupakan hasil analisa. Keempat, fungsi instruktif. Pencatatan dalam jurnal merupakan instruksi atau perintah. Dan yang kelima, fungsi informatif, dapat memberikan informasi atau pemberitahuan mengenai transaksi. Sistematika pencatatan untuk membuat jurnal umum. Dalam akuntansi ada 5 akun yang perlu diketahui posisi saldo nominalnya. Bentuk jurnal umum berdasarkan Permendagri nomor
13 tahun 2006, buku jurnal yang digunakan dalam akuntansi keuangan daerah meliputi buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, dan buku jurnal umum. Dan selanjutnya melakukan penjurnalan. Buku besar. Yang pertama, pengertian buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening, akun, atau perkiraan. Rekening-rekening digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban eklitor, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang kedua, bentuk buku besar. Yang ketiga, prosedur posting. Cara memposting ke buku besar melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, mencatat tanggal transaksi dan jumlah yang akan didebit atau dikredit ke dalam akun yang sesuai. Yang kedua, mengisi kolom referensi dalam akun nomor halaman jurnal. Yang ketiga, mengisi kolom referensi dalam jurnal dengan akun yang bersangkutan. Pada buku besar, bentuk-bentuk akun yang biasa digunakan yaitu akun bentuk T, akun 2 kolom, akun 3 kolom, dan akun 4 kolom. Baik, di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Yang kedua, neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas pada suatu tanggal tertentu. Dan yang ketiga, laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang sumber penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi serta menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang disajikan secara sistematis sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, yang dimana setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.